Satu tungku tiga batu, katong semua bas saudara. Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. Nah, di video gua kali ini gua akan membahas lebih rinci, lebih detail lagi tentang investasi reksadana. Karena beberapa dari teman gua yang udah nonton, ketika gua tanya, kalian udah ngerti belum tentang investasi reksadana? Dan sebagian besar mereka mengatakan masih belum mengerti secara garis besarnya. Karena itulah gue berniat membuat video khusus yang membahas lebih terperinci lagi apa itu sih reksadana. Nah, gue udah buat beberapa topik dan gue udah menulisnya dalam HP gue, dan di sini gue akan melihat teksnya ya. Oke, baik. Sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, jangan lupa dong untuk subscribe, like, comment, and share sebanyak mungkin ke teman-teman kalian jika video gue ini bermanfaat. Oke, stay tune terus dan jangan kemana-mana. Oke, baik. Di sini sebelum gue lanjut, gue pengen kasih dasarnya dulu ya tentang pengertian dari reksadana itu apa. Nah, apa sih itu reksadana? Simpelnya, reksadana adalah paket investasi yang dikelola oleh manajer investasi atau MI dan sudah mendapat izin dari OJK. Nah, nantinya MI akan investasi ke berbagai macam instrumen investasi. Dan ketika kita membeli reksadana itu, bagaikan kita membeli paket investasi yang isinya sudah ditentukan oleh ahli keuangan. Jadi kita nggak perlu lagi nih ketika kita ingin memulai investasi, tapi kita masih pusing untuk memikirkan tentang gimana caranya membeli investasi yang sesuai dengan keuangan kita. Nah, itu kita nggak perlu lagi memikirkan itu karena sudah ada orang khusus yang isinya sudah ditentukan oleh orang yang profesional. Nah, di sini gue akan kasih tahu kepada teman-teman bahwa terdapat 4 jenis reksadana yang dapat kita investasi atau kita beli. Yang pertama, ada investasi reksadana pasar uang. Nah, investasi reksadana ini sebagian besar alokasinya ada pada surat utang jangka pendek dan deposito. Nah, surat utang jangka pendek dan deposito memiliki gejolak harga yang lebih stabil dibandingkan surat utang jangka panjang. Akibatnya reksadana ini bergerak paling stabil daripada reksadana lainnya. Dan tingkat risiko reksadana pasar uang ini terbilang kecil. Oh iya, alokasi investasi pada reksadana pasar uang ini seluruhnya merupakan campuran antara obligasi jangka pendek yang tenornya kurang dari 1 tahun dan deposito. Jadi di sini sudah jelas ya apa itu reksadana pasar uang. Yang kedua, reksadana obligasi. Nah, reksadana ini sebagian besar alokasi ada di instrumen surat utang atau obligasi. Jadi surat utang membayarkan bunga kepada kita, para investor, setiap periode, sehingga reksadana ini lebih stabil daripada reksadana saham. Dan tingkat resiko reksadana obligasi ini adalah moderat. Untuk catatan nih, alokasi investasi pada reksadana obligasi sebagian besar ada pada obligasi jangka panjang yang biasanya 80-90%, sedangkan sisanya adalah campuran obligasi jangka pendek dan deposito. Jadi gue mau ngasih contoh nih yang tadi tentang surat utang itu dibayarkan bunganya kepada para investor. Nah, contohnya itu seperti ini. Misalnya gue berinvestasi di reksadana obligasi. Nah, contoh nama reksadananya itu contohnya reksadana A. Nah, reksadana A ini dia memiliki bunga satu periode atau 1 tahun itu 7%.
Jadi setelah 1 tahun gue bakal mendapatkan bunga 7% setiap periodenya. Jadi kalau gue lanjut lagi di periode selanjutnya atau di tahun berikutnya, itu bunganya itu akan bertambah lagi. Seperti itu. Yang ketiga, reksadana saham. Nah, reksadana ini sebagian besar alokasinya ada pada instrumen saham. Cuman ada pada instrumen saham ya guys, beda dengan investasi saham. Oke? Jadi harga saham bergerak dengan gejolak yang besar, sehingga reksadana saham memiliki risiko paling tinggi di antara semua jenis reksadana. Jadi sudah jelas ya, tingkat risiko reksadana saham ini termasuk tinggi. Untuk catatan, alokasi investasi pada reksadana saham sebagian besar ada pada saham, biasanya lebih dari 80%. Jadi 80% ke atas ya. Sedangkan sifatnya merupakan campuran antara obligasi dan deposito, tetapi dengan maksimum 20%. Astagfirullahaladzim. Yang terakhir, nah reksadana yang terakhir ini gue paling suka karena gue memakai reksadana ini, dan gue merekomendasikan reksadana ini untuk kalian juga pergunakan karena hasilnya sangat maksimal dan meminimalisir kerugian yang kita dapatkan. Apa sih itu reksadananya? Nah, reksadana ini adalah reksadana campuran, di mana reksadana ini menempatkan dana investasi pada beberapa instrumen investasi. Jadi dia tidak hanya berinvestasi pada instrumen saja, jadi dia lebih dari satu instrumen investasi yang mencakup reksadana saham, reksadana obligasi, dan reksadana pasar uang. Adanya campuran beberapa instrumen membuat reksadana jenis ini memiliki risiko yang relatif moderat tetapi tinggi. Nah, besarnya alokasi setiap jenis instrumen ditentukan oleh manajer investasi yang mengelola reksadana. Jadi sudah jelas ya, reksadana pasar uang, reksadana campuran dengan tingkat risiko moderat dan tinggi. Nah, gue juga akan menjelaskan keuntungan dari investasi reksadana. Nah, diantaranya adalah yang pertama, dana kita dikelola oleh seorang profesional. Nah, reksadana dikelola oleh para manajer investasi atau MI secara profesional yang memiliki akses khusus dalam menganalisa peluang investasi serta keahlian dalam pengambilan keputusan finansial. Jadi kita nggak perlu ribet untuk memikirkan strategi berinvestasi kita, atau kita memikirkan gimana reksadana kita itu bisa mencapai hasil yang maksimal. Kita nggak perlu memikirkan itu karena sudah ada orang khusus atau manajer yang profesional, manajer investasi yang akan mengurus itu. Jadi kita nggak perlu ribet lagi, kita tinggal berinvestasi dan biarlah uang kita itu berkembang. Yang kedua, diversifikasi. Nah, investasi di reksadana itu kita investasi di seluruh paket yang isinya lebih dari satu instrumen saja. Ini yang tadi gue bilang, reksadana campuran. Dia berinvestasi lebih dari satu instrumen investasi. Artinya, jika ada satu kinerja investasi kita yang jelek, maka masih ada puluhan investasi lainnya yang dapat mengimbangi performa investasi kita agar lebih stabil tanpa rugi. Jadi contohnya nih, gue kasih contoh ya biar kalian bisa lebih ngerti. Contohnya orang A dan orang B. Orang A memiliki 4 telur, orang B juga memiliki 4 telur. Tetapi orang A memasukkan semua telurnya dalam satu keranjang, sedangkan orang B memasukkan keempat telurnya di 4 keranjang yang berbeda. Misalnya di keranjang A, di keranjang B, di keranjang C, dan di keranjang D. Nah, sewaktu-waktu nih si orang A keranjangnya itu tiba-tiba bolong, otomatis keempat telurnya itu akan jatuh
dan pecah. Sehingga orang A ini akan mengalami kerugian yang besar karena dia sudah tidak memiliki telur lagi. Sedangkan orang B ini sewaktu-waktu ketika keranjangnya itu bolong, misalnya keranjang A sama keranjang D itu bolong, otomatis telurnya bakal jatuh kan dan pecah. Tetapi dia tidak mengalami kerugian yang besar karena masih ada yang mengimbangi kerugiannya itu dengan masih tersisanya keranjang B dan C. Seperti itu ya teman-teman, gambaran mengenai diversifikasi di mana kita menempatkan investasi kita lebih dari satu instrumen investasi. Yang ketiga, investasi itu terjangkau. Ya, benar sekali. Zaman sekarang investasi itu bisa dilakukan dengan nominal yang paling kecil, yaitu dimulainya dengan uang sebesar Rp10.000. Jika kita pernah berpikir bahwa cuma orang kaya saja yang bisa berinvestasi dengan ya minimal 1 juta, 10 juta, sampai ratusan juta, bahkan sampai miliar baru bisa berinvestasi. Tetapi untuk sekarang, investasi sudah bisa dimulai dengan nominal paling kecil, Rp10 saja. Yang keempat, dapat dicairkan kapanpun. Jadi, investasi kita di reksadana, kita dapat mencairkan investasi kita kapan saja dan di mana saja. Jadi berbeda ya dengan misalnya investasi deposito. Jika investasi deposito itu minimal itu kita harus waktunya itu 10 tahun. Kita nggak boleh mencairkan dana kita di bawah 10 tahun. Jika kita mencairkan dana kita di bawah 1 tahun, kita bakal terkena penalti. Sedangkan di investasi reksadana ini, uang kita atau dana investasi kita dapat kita cairkan kapan saja dan di mana saja, dan sangat mudah, simple. Kita nggak perlu menunggu waktu yang lama. Ketika kita membutuhkan, kita bisa langsung mencairkannya tanpa kita terkena penalti sedikit pun. Itu yang gue bilang bagusnya kita berinvestasi di reksadana. Yang kelima, biaya relatif rendah. Kenapa gue bilang biaya relatif rendah? Karena berinvestasi di reksadana itu kita tidak mengeluarkan biaya untuk biaya pembelian reksadana maupun biaya penjualan reksadana. Jadi semuanya pure, tidak dipungut biaya sama sekali. Yang keenam dan yang terakhir adalah bebas pajak. Reksadana itu bukan objek pajak, sehingga seluruh keuntungan yang kita dapat dari hasil investasi reksadana itu seutuhnya masuk ke kita tanpa dipotong biaya apapun sedikit pun. Jadi contohnya kalau hasil investasi gue itu 10 juta, ya gue bakal dapat hasilnya 10 juta, nggak bakal dikurang sedikit pun. Itulah enaknya berinvestasi di reksadana. Nah, di sini gue bakal gue bakal merekomendasikan lagi bibit, karena sekarang kita nggak perlu bingung lagi harus memilih produk mana yang bagus untuk kita. Karena kita tinggal berinvestasi dengan tenang. Karena semuanya itu sudah dibantu oleh bibit dengan tersedianya sistem robo advisor. Nah, ini yang di video sebelumnya gue menjelaskan apa itu robo advisor. Nah, rekomendasi produk yang diberikan oleh robo advisor itu sudah melalui proses seleksi yang sangat ketat oleh tim analisis dari bibit supaya kita dapat berinvestasi di reksadana yang berkualitas. Jadi sekian dari penjelasan gue di video kali ini. Jika kalian masih bingung atau masih ingin bertanya-tanya lebih dalam, kalian bisa komen di bawah. Nanti gue bakal bahas di next video. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share sebanyak mungkin ke teman-teman kalian jika video gue ini bermanfaat ya teman-teman. Sampai di sini dulu video ini, dan sampai jumpa di next video. Thanks for watching and see you on my next video. Bye bye.